Kemudian au tudu'a min qabli an tukhallifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, berdirinya kita, maka hendaklah kamu berdiri sebelum dibawa pergi. Jenazah itu sebelum dibawa pergi. Umpamanya jenazah itu dikeluarkan dari rumah, maka kita berdiri semuanya. Setelah mulai jenazah itu berangkat pergi, nah, barulah selepas itu kita boleh duduk. Jadi ketika jenazah itu kita lihat dan kita tidak ikut mengantarkannya, maka ketika jenazah itu dibawa, kita hendaklah berdiri. Ketika jenazah itu nampak, kita berdiri. Terus setelah dibawa, setelah tinggal pergi ataupun berlalu ataupun diletakkan, baru kita boleh duduk. Jenazah itu kalau lewat, umpamanya kita nampak jenazah lewat, maka kita dianjurkan berdiri. Kapan boleh duduknya? Setelah jenazah itu berlalu. Sudah lewat jenazah itu, barulah kita boleh duduk. Kemudian dalam hadis yang lain, Imam Bukhari juga telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna fi janazati fa akhadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi yadi Marwan fajalasa qabla an tud'a faja Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fa akhadha bi yadi Marwan fa qala qum fa wallahi laqad alima hadha an-nabi laqad alima hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an dzalika fa qala Abu Hurairah shadaqah. Suatu ketika Abu Hurairah memegang tangan Marwan. Lalu Abu Hurairah dan Marwan itu duduk sebelum jenazah diletakkan. Abu Hurairah sama Marwan duduk sebelum jenazah itu diletakkan. Kemudian datang Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu memegang tangan Marwan. Seraya mengatakan, "Qum, berdiri." Demi Allah, kata Marwan. Kata Abu Sa'id al-Khudri. Kata Abu Sa'id, berdirilah. Demi Allah, sesungguhnya kamu sudah tahu bahwa Nabi SAW melarang kita untuk duduk sebelum jenazah diletakkan. Bahasa kita, ngapo di kau duduk? Kan Nabi melarang kita duduk kalau jenazah itu belum diletakkan. Ngapo di kau duduk berdua nih? Maka Abu Hurairah ketika itu mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id. Apa jawab Abu Hurairah? Shadaqah. Betul. Yang dicakap dengan Abu Sa'id itu betul, bahwa Nabi melarang kalau jenazah itu belum diletakkan tak boleh duduk. Nabi melarangnya untuk duduk, tetap masih dalam keadaan berdiri. Terus dalam hadis lain juga Nabi sampaikan, idza ra'aitumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tud'a. Jika kalian melihat jenazah, kata Nabi, maka berdirilah. Barang siapa yang mengiringinya, ini orang yang ikut ke kubur umpamanya, orang yang mengiringi jenazah, maka jangan dia duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Jadi kalau bagi orang yang mengiringi jenazah, begitu saja nampak jenazah itu terus langsung berdiri, tak boleh duduk. Kapan boleh duduknya? Setelah jenazah itu diletakkan, baru boleh duduk. Diletakkannya di mana mungkin? Ya letakkan mungkin di dekat kuburnya, diletakkan, baru kita boleh duduk. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manakala kita melihat jenazah. Terus dalam hadis lain diceritakan macam mana kalau kita nih berkendaraan. Ini kan berjalan kaki tadi nih, hitonya, yalah bisalah kita berdiri. Kalau kita bawa Honda, zaman dulu memang tak ada Honda. Jadi dalam hadis disebutkan bahwasanya an Thauban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bidabbatin wa huwa ma'al janazah fa aba ayyarkabaha falamman sarafa utiya bidabbatin farakiba
Faqila lahu faqala innal malaika kanat tamshi falam akun li arkaba wa hum yamshuna falamma dhahabu raqibatu. Sauban menceritakan bahwasanya Nabi telah diberi 1 ekor unta, sementara beliau sedang bersama dengan jenazah. Nabi dikasih unta, waktu itu Nabi sedang berada bersama dengan jenazah. Kemudian Nabi SAW tak mau naik kendaraan itu. Nabi tak mau naik kendaraan itu. Setelah jenazah itu pergi, maka Nabi SAW pun menaiki kendaraannya. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya innal malaika kanat tamshi, sesungguhnya malaikat itu berjalan. Ketika ada jenazah itu sedang diangkat ataupun berada di jenazah itu, malaikat ada di situ, sedang berjalan malaikat di situ bersama dengan jenazah itu. Falam akun li arkaba, maka aku tak hendak naik kendaraan. Malaikat aja jalan kaki, aku pula nak naik kendaraan. Kalau gitu macam mana? Lewat jenazah tuh kadang nak dilancang pula jenazah tuh. Nak didulu pula, lambat betul. Dulu, betul dia. Ini tak adabnya nih dong. Makanya bagus juga peraturan di negeri kita nih, ketika ambulan lewat semua minggir, semua berhenti. Yang bagus lagi kalau jenazah, kalau ambulan itu membawa jenazah, alangkah bagusnya memang langsung berhenti semuanya, langsung turun semua dari kendaraan. Kalau macam inilah budaya di Bengkalis ini, masya Allah, memang luar biasa memangnya, nampak betul. Saya masih ingat kecil-kecil saya dulu, orang-orang tua kita memang masih taat dengan ini. Ketika ada jenazah lewat tuh, masya Allah, yang berdiri dekat pintu, yang sedang berada di rumah, dia keluar rumah nengok, berdiri nengok sampai jenazah lewat, baru dia masuk balik. Kadang yang tersempuk, tak sado-sado lewat pula jenazah, maka dia turun minggir ke samping. Yang budaya seperti ini sudah mulai hilang dari daerah kita. Tak peduli dengan orang, mampu dari kau, ya. Padahal syariatnya ketika kita melihat jenazah, kita dianjurkan untuk berdiri. Kalau kita sedang naik kendaraan, maka turun dulu dari kendaraan itu. Nabi tak mau mengendarai kendaraannya ketika masih bersama dengan jenazah. Dalam hadis yang lain diceritakan bahwasanya Ansimak sami'a Jabir bin Samurah qala sallallahu alaihi wasallam ala bani dahdah wa nahnu syuhudun thumma utiya bi farasin fa'uqila hatta raqibahu faja'ala yatawaqqasu bihi wa nahnu nas'a haula. Jadi Nabi SAW suatu ketika mensolati jenazah Ibnu Ad-Dahdah. Dan kata Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya kami menyaksikan kejadian itu. Setelah Nabi selesai mensolati jenazah Ibnu Ad-Dahdah, maka Nabi diberi kuda. Setelah itu kuda diikat, sehingga Nabi SAW menaiki kuda itu dengan berjalan pelan. Sementara kami berjalan di sekitarnya.